Oke, selamat malam kawan-kawan. Saya hantam PP lagi untuk kalian semua. Tolong yang punya koin PP, kalian tahan holding dan holding. PP menurut saya 1-2 rupiah nanti ke depan akan sampai. Asal kalian sabar, tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memble mendadak. PP ini makin terkenal, holdingnya naik terus, jadi ikon, menjadi ikon simbol ataupun sponsor di Piala Dunia juga makin terkenal kawan, makin terkenal. Untuk PP itu makin terkenal. Kalian holding saja, dalam dunia kripto naik turun itu udah pekerjaannya begitu. PP yang jelas akan bermasa panjang. Ini koin yang desentral murni, tanpa sudah ikut campur debtnya lagi. Coba lihat sekelas Ethereum, maksimum supply-nya nggak ada, Doge nggak ada. Tapi untuk Doge market capnya sudah sekitar 201 triliun. Untuk naik 2-3 kali lipat itu berat kawan, berat karena market capnya gede udah. Bukannya nggak naik tapi berat sekali. Untuk Shiba itu sekarang 0,0 sekian kan. Untuk naik sampai 1 rupiah itu butuh 13 kali lipat, 1300%. Pemenangnya di PP. PP itu berapa sih ATH-nya? 0,4 kawan. 0,4 itu hanya 4 kali lipat lebih dikit dari sekarang. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Yang sangkut 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%. Sekarang masuk harga sekarang dijual setengah ATH. Setengah ATH 0,2. Itu sudah cuan 160%. Sahut kalian sudah kejemput, bahkan cuan besar. Di CA buyback di saat harga murah biar pembelian yang di atas dapat terbantu dengan pembelian di bawah yang murah. PP itu akan menjadi besar, bukan koin yang datang pergi. Jutaan koin, bukan ribuan lagi yang tersisa PP. Bahkan beberapa bulan kemarin itu nggak ada yang namanya listing meme coin baru. Sekarang muncul lagi dengan nama-nama embel-embel PP yang masih hip. Koin organik tanpa pam-paman yaitu di PP. Tinggal nunggu momen, nunggu waktu, semua masih diatur market sama market maker. Saatnya pam yo pam gitu loh. Meme coin mana lagi coba yang di ETF kan? ETF kan tuh lihat-lihat dulu. Kemarin BTC halving dengan pasokan hadiah penambangannya dipotong 50%. Itu yang pam kan sebetulnya BTC. Ditambah lagi ETF. Kok laris ETF BTC? Kemudian bikin lagi ETF ETH, kok melempem ETH-nya? ETH-nya kok melempem? Kenapa? Masih sentralis. Masih ada pihak ketiga yang mengontrol, yang mengendalikan debt-nya. BTC enggak. BNB, Solana, XRP, Dogecoin sudah di ETF kan. Pengaruh nggak? Pam nggak? Kagak pam. Tapi jikalau nanti kanali ETF mengetf-kan PP disetujui sama SEC, apa yang akan terjadi? Akan ledakan besar. Karena sudah desentralis, displasi. Beda dengan koin-koin sekelas ETH pun yang tidak ada total maksimumnya, PP ada, gitu loh. Dan GZ berani bakar sudah 7 miliar pada waktu itu. Pasokannya kan 420 miliar, sekarang tinggal 413 miliar. Apakah nanti bakar lagi? Bisa jadi. Makanya sabar saja di PP, secara fundament sudah paling oke. Jangan ngasal-ngasalan koin yang jual mimpi. Kita ingat bersama yang udah saya bahas video tadi mengenai BRIS. Wah, yang namanya jikalau debtnya itu banyak promosi, itu bohong, omong kosong, tai. Contohnya BRIS, bikin exchange, pret, bikin wallet, pret, gak ada yang jalan mangkrak. Kerjasama ini itu, pret, mana ada. Dalam waktu sekejap gitu butuh uang kan, bakar uang kan. Coba lihat si PP, ada nggak debtnya keluar-keluar, project ini, project itu, ada nggak presale, pra penjualan. Sepanjang sejarah GZ
adopsi meme coin yang tidak ada di jaringannya, yaitu PP sepanjang sejarah jizat adopsi ini. Ada apa ke depan? Apakah ngelek BTC? Bisa jadi. Banyak yang akan menciptakan BTC kedua. Kemarin Pi Network 4 miliar sekali listing. Sudah ya holdernya beli ini, beli itu, beli ini. Sama siapa itu namanya Nicholas tuh. Dr. Nicholas. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada, karena BTC itu adalah seleksi alam. Alam yang menciptakan. Ya kalau PP nanti diciptakan kayak begitu, model orang-orang besar ada di PP semua sekelas jizat, bahkan desentral betul-betul murni, kemudian terjadi ledakan seperti BTC, bisa jadi akan permanen sepanjang masa seperti BTC. Jadi BTC udah rajanya cryptocurrency, yang rajanya meme coin nggak ada, mungkin dinobatkan dengan PP ini. Ketika 80% masuk di BTC, 15% masuk ke altcoin. Dan untuk meme coin kan berapa meme coin yang hilang dari jaringan BNB, yang semua listing di jaringan Solana, kue-kue BNB disikat sedot semua sama jaringan Solana. Tapi nanti menang di belakang hari, akan saya jadikan meme coin ini BTC-nya meme coin. Pada akhirnya nanti 80% meme coin harus masuk PP, baru yang 20% masuk meme coin yang baru-baru. Artinya dana masuk ke PP semua, yang untung juga jizat. Kalau di ETF kan, karena Capital akan borong banyak untuk ditransfer di ETF kan, untuk member-member dia, nasabah investor dia yang akan masuk beli PP institusi melalui ETF. Dengan Canary Capital, jelas Canary Capital akan memborong besar-besaran. Dan kemudian Robinhood akan juga untuk member-membernya untuk perdagangan di sana juga akan memborong besar-besaran. Kalau di ETF kan belum lagi Coinbase yang saya lacak dalam dompet 1 sampai 100 belum ada nama Coinbase. Pasti perdagangan di sana masih future ya, di atas kertas. Itu nanti akan terjadi ledakan kayak gitu. Ngambil di Binance terjadi pump. Sabar saja, yakin saja, karena dalam kripto naik turun itu udah hal yang biasa-biasa saja ya. Tadi juga sudah saya bahas, juga tunggu BTCD. Ini itu kan bukan altcoin season itu yang bikin setan, Dracula, iblis, memedi, itu gak ada. Yang bikin siapa? Yang bikin musim kita. Kalau musim durian yang membuat alam, musim rambutan yang membuat alam, musim kawin yang membuat kita kawin semua di hari haji. Rata-rata hari yang baik hari haji kawin, narasi hari haji kawin. Makanya musim yang dibikin oleh kita, dan kita juga sama, kripto itu musim dibikin oleh kita. Musim altcoin, musim BTC yang bikin kita. Kenapa kemarin musim BTC? Karena memang dibikin musim BTC dengan adanya ETF BTC. Maka lari ke BTC, dibikin musim BTC. Dan ternyata 2,1 miliar tahun 2025. Dan nanti akan diciptakan meme coinnya raja meme BTC-nya meme coin atau raja meme coin di PP. Diciptakan sama jizat ke situ, arah ke situ, bisa jadi. Ada udang di balik batu ataupun batu di balik udang ketika jizat ngapain dia adopsi PP. Ada hal yang besar yang mereka rencanakan yang kita nggak ngerti. Mereka itu investasi bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Saya dengar untuk satu dekade ke depan PP udah menjadi tenar yang luar biasa asal kalian holding mampu. Bukankah yang cuan kaya raya itu udah hold puluhan tahun, satu dekade? Atau salah satu contoh BTC dulu nggak ada harganya toh gitu. Kemudian saya jelaskan lagi, untuk altcoin itu kan sebetulnya dibikin karena musim. Nanti kalau BTCD-nya sudah terjun ke 60-70, diciptakanlah musim altcoin, maka orang akan FOMO, akan berbondong-bondong kayak musim lebaran, mudik, musim BTC ETF ini musimnya lagi musim batu, lari ke batu semua, batu akik, musim ke tanaman semua, musim lagi hobi ikan semua. Nah ini nanti diciptakan narasinya musim altcoin, maka akan lari ke altcoin semua. Yang tidak masuk ke altcoin ya bodoh, masih di BTC saja. BTC season lagi berhenti, masuknya altcoin season, maka trader orang tetap akan pada masuk ke altcoin untuk cari cuan di situ. Ibarat kita orang dagang, orang jualan mencari tempat yang lagi rame. Yang lagi rame ketika habis halving BTC itu BTC, dengan di ETF kan kita harusnya masuknya BTC kalau kita cerdas. Tapi kan nggak mau, pinginnya yang murah,
yang cuannya gede dalam waktu singkat. Sama saya pun begitu pinginnya. Tapi alam menentukan lain. Kemarin sudah dibaca ETF BTC, halving BTC. Itu sudah ada tanda-tanda orang yang cerdas masuk BTC. Ya sekarang kalau nanti sudah narasinya untuk dilihat dari BTC-nya sudah turun ke 60% sampai ke 70%, naik udah altcoin seasonnya 60-70%, BTC-nya udah turun di bawah 50%, itu narasinya sudah dibangun ke altcoin season, maka akan berbondong-bondong ke altcoin season. Jadi musim yang dibikin oleh kita sendiri, gitu loh. Beda dengan hajatan yang sudah ditentukan. Kalau lebaran kan sudah ditentukan, pasti lebaran ini 1 Syawal, kan 1 minggu sebelum lebaran ditentukan mudik, bisa ditentukan. Kalau ini kan enggak, yang ditentukan yang kayak kita orang menentukan nikah, ditentukan pada haji, kita tentukan, ini juga ditentukan, tapi ditentukan yang enggak jelas kapan gitu. Kapan mereka akan, ya itu melihat dari BTCD-nya itu. PP ini sudah masuk 0,0437, sudah mulai menghijau, merah hijau masih biasa, tapi holdernya itu udah naik gila-gilaan loh, 566,16k, sudah masuk 18,1 triliun, volumenya 3,9 triliun, naik 14,56%. Akan bermasa panjang saya rasa sih. Jangan terkecoh dengan kondisi kayak gini sekarang ini. Beli PP sekarang, jangan bilang setelah 1 bulan aku tidak pernah menceritakan tentang ini. 150% akan bullish. Sekarang waktunya memborong. Banyak info-info yang menarik ini. Saya yakin PP ke depan akan jadi juaranya. PP, tekad yang kuat, kepercayaan diri yang penuh dengan semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan apapun yang diinginkan. Mantap coy. Mungkin itu aja ya. Malam Jumat nggak terasa ya, banyak kegiatan malam yang berdoa, yang icikiwil. Kalau Mas Bro nyantai aja, slow saja, slow. Yang penting kita harus lebih baik keimanan kita tingkatkan, gembleng batin kita itu. Yang kita butuh asupan makanan itu bukan hanya raga doang. Kalau raga cuma gemuk doang, jiwa juga butuh asupan gizi kawan ya. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Semangat di PP, saya yakin rankingnya juga masih di situ, di kepala 50, yang lain kemana. Dan saya rasa akan jadi sesuatu yang istimewa, akan pilihan ke depan. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau member mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian tanggung masing-masing, buy ataupun sell, jari-jari kalian yang menentukan. Saya hanya mengarahkan untuk membeli koin-koin yang bagus-bagus, jangan ngasal, karena di saat harga turun hancur, yang mampu bertahan untuk meme coin masih berjalan di top CMC papan atas, tidak terlempar dari top CMC 100, ini saya rasa koin yang akan aman, jauh dari scam, dan orang-orang besar ada di sini semua, bahkan dari ya taulah di Indo pun rame ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Tundemun Jos.